Ya, Waalaikumsalam. Silakan. Silakan duduk. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan diri, nama saya Amanda Syakila sebagai konselor. Kalau boleh tahu nama Mbak siapa ya? Nama saya Tiara Sari, biasanya dipanggil Tiara. Oh, jadi saya manggilnya Mbak Tiara. Iya. Oke, kalau boleh tahu sebelumnya Mbak Tiara ini udah pernah melakukan sesi konseling? Belum pernah. Oh, jadi ini baru pertama kali ya melakukan sesi konseling. Baik, karena Mbak Tiara ini baru pertama kali melakukan sesi konseling, jadi kita pas mau melakukan sesi konselingnya santai aja ya. Jadi di sini Mbak Tiara boleh meluapkan apa saja yang Mbak Tiara rasakan tanpa rasa takut untuk diketahui orang lain, karena di sini kami mempunyai asas kerahasiaan. Kalau boleh tahu, Mbak Tiara ini hobinya apa ya? Saya hobinya menggambar, melukis. Oke, hobinya menggambar, melukis. Oh iya, Mbak Tiara ini tahu konseling ini dari siapa? Kebetulan saya punya teman yang merekomendasikan tempat ini sebagai tempat konseling yang katanya itu bagus, terus itu enak juga konseling di sini. Jadi saya tertarik buat Melakukan sesi konseling. Iya. Oke. Oke. Mbak Tiara ini kesibukannya akhir-akhir ini apa? Sebelum saya akhir-akhir ini tuh kuliah. Jadi kesibukannya akhir-akhir ini kuliah. Oke. Jadi di sini kita mempunyai waktu 1 kali 40 menit ya Mbak, untuk melakukan sesi konseling sesuai yang sudah kita jadwalkan ya, yang sudah kita jadwalkan. Oke, baik. Kalau boleh tahu, apa sih yang membuat Mbak Tiara ini untuk datang untuk melakukan sesi konseling ke sini? Sebenarnya saya tuh punya masalah dalam keluarga saya. Saya tuh merasa tertekan gitu dengan tuntutan dari keluarga. Oh, Mbak Tiara ini merasa tertekan karena tuntutan keluarga ya? Iya. Oke, saya mengerti rasanya Mbak ya. Oke. Jadi di sini Mbak Tiara itu merasa tertekan ya. Mbak Tiara itu merasa tertekannya itu kenapa? Karena ini sih tuntutan dari keluarga saya yang menuntut saya tuh untuk kuliah itu sempurna gitu. Oh, jadi Mbak Tiara itu harus betul untuk kuliah itu untuk menjadi sempurna. Iya. Oke, kalau saya boleh tahu, apa sih yang membuat Mbak itu harus dituntut untuk harus jadi sempurna? Karena saya tuh kan dulu tiga bersaudara ya. Kakak saya perempuan, itu kakak saya laki-laki, jadi saya perempuan. Nah, terus saya ini anak tengah. Juga tuh yang dipandang orang tua tuh yang paling bisa ini loh, kayak bisa dipandang itu bisa lebih baik itu saya kayak mengangkat derajat orang tua itu saya. Sebelumnya kakaknya Mbak Tiara ini nggak kuliah ya? Enggak, dia karena di kuliah jadi tidak mampu di masukin kepolisian tentara dia nggak mau, jadi dia lebih memilih tentara. Oke, jadi Mbak Tiara ini merasa tertekan karena di keluarga Mbak Tiara ini belum ada yang berkuliah gitu ya. Karena kan kakaknya Mbak Tiara ini memilih untuk berdagang karena dia disuruh kuliah nggak mau. Jadi di situ Mbak Tiara tuh merasa tertekan ya. Mungkin itu sih karena kan orang tua itu ada rasa takut trauma ya, karena kan akan terjadi lagi, takut terulang lagi karena kan melihat gagal di kakak yang pertama, karena kan orang tua ini kuliah anaknya, tapi kakaknya Mbak Tiara yang pertama itu nggak kuliah. Jadi mungkin itu ya yang membuat Mbak Tiara ini ditekan untuk kuliah maksudnya itu. Jadi
saya mengerti ya apa yang Mbak Diana rasakan. Mungkin jadi kerasnya orang tua itu mungkin kasih sayang ya, karena kan orang tua yang tadi takut. Mungkin itu bukan tekanan sih menurut saya, kayak lebih arahan Mbak Tiara tuh untuk biar lebih giat belajarnya, kuliahnya itu lebih benar-benar, karena kan orang tuanya juga pengen Mbak Tiara tuh sukses. Jadi pengen nunjukin kalau di keluarga itu ada yang lulus sarjana loh gitu ya. Iya, tapi saya tuh ngerasa tuh kayak saya tuh kuliah tuh terlalu dituntut banget gitu loh. Soalnya kalau misal kuliah saya tulis itu tuh diancam tuh kayak kamu gak usah kuliah lagi gitu. Kalau misalnya udah gak usah mana-mana gitu aja, ngapain kalau kuliah buang-buang. Saya mengerti gitu loh. Ya, ya namanya orang tua ya udah ninggalin banyak, pastinya juga akan kecewa kalau mulai anak itu jelek. Saya juga sebagai anak tuh pastinya mengharapkan nilai juga kan buat depannya. Itu terkadang tuh nilai itu terlalu menyakitkan, tidak apa ya, bahasanya tuh tidak ada motivasi untuk menyemangati, lebih ke ancaman. Mungkin tekanan kali ya, mungkin harapan orang tua berbeda ya, mungkin dari cara itu biar dari cara itu orang tuanya Mbak Tiara itu biar ini Mbak Tiara itu lebih giat belajar, mungkin itu sih bukan tekanan tapi lebih termotivasi, karena kan orang tua itu motivasinya karena itu berbeda-beda ya kan. Jadi Mbak Tiara harus lebih giat belajar